terima kasih sudah hadir dalam acara Special Talk Show hari ini bersama Asahimas. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini kita akan membahas mengenai strategi desain fasad bangunan untuk memenuhi kriteria bangunan hijau di Indonesia. Nah, seperti apa pembahasannya? Dan di sini seperti yang Bapak Ibu lihat, kita kehadiran kedua narasumber. Di sini dari tim dari Asahimas, ada Ibu Windy yang nanti kita akan sapa. Kemudian juga ada Pak Yodi Danisastro sebagai Green Building Consultant. Dan juga acara ini didukung oleh IAI Jawa Barat. Jadi teman-teman partisipan yang hadir dalam acara Special Talk Show hari ini akan mendapatkan e-certificate dengan nilai KUM dari IAI. Seperti itu. Dan sekarang kita langsung saja menyapa para narasumber kita yang hadir dalam acara hari ini dan yang kita akan bahas mengenai strategi desain fasad bangunan untuk memenuhi kriteria bangunan hijau. Kita di sini sudah kehadiran dua narasumber kita. Yang pertama ada Bu Windy Astari dari Asahimas. Selamat siang Bu Windy. Halo, selamat siang Bu Gina. Selamat siang Bu Windy. Selamat siang Bu Windy. Dan saya izin bacakan biografi Ibu singkat ya Bu ya. Dan Bu Windy ini sebagai Asisten Section Shift Coated and Interior Glass PT Asahimas Flat Glass yang sebelumnya menempuh pendidikan di Universitas Tarumanegara. Dan kemudian kita sapa satu lagi narasumber kita. Di sini sudah ada Pak Yodi Danisastro. Selamat siang Pak Yodi. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak Yodi. Saya izin membacakan biografi singkat Bapak ya Pak. Ya, silakan. Ya, dan perkenalkan di sini ada Pak Yodi sebagai Direktur dari Green Building Consultant dari PT Yodaya Green Building. Kemudian beliau sebelumnya pernah menjadi Junior Project Manager di Green Building France dan juga pernah menempuh di Green Building Council Indonesia ya Pak sebelumnya ya Pak. Jadi kurang lebih sudah paham banget ini mengenai green building itu seperti apa, kriterianya seperti apa ya Pak ya. Dan sebelum kita masuk ke sesi kita, saya ingin memberikan kesempatan untuk Bu Windy mengenai pemaparan mengenai dari Asahimas Bu. Silakan Bu. Saya langsung bahas saja. Selamat siang Bapak Ibu hadirin semuanya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya salam kenal, saya Windy dari PT Asahimas Flat Glass. Mungkin kita langsung saja mulai pada siang ini. Jadi untuk materi pertama itu kita ada sedikit pemaparan secara singkat mengenai company profile Asahimas, lalu Green Building Trend dan aturan akuisisi yang berlaku di Indonesia saat ini. Yang pertama untuk company profile, di sini kita ada video pabrik kita yang di Cikampek. Kita play. At AGC, we are committed to delivering high-quality products and services. We are constantly in pursuit of innovation, starting with the use of the best available production technologies. Today, these cutting-edge technologies are deployed right in the heart of Asia-Pacific, at our new AMG plant in Cikampek, Indonesia. Part of the global AGC group, the AMG plant houses an integrated, state-of-the-art float glass furnace, magnetron coating line, and mirror manufacturing facility, bringing premium glass closer to customers in Asia Pacific. Deployed with AGC Interpane European technology, the new magnetron sputtering coating line produces high-performance coated glass sheet of up to 6 meters in length. This provides more versatility and design freedom for architects, with uncompromising quality assurance for our customers. Our new mirror line features the latest innovative AGC Europe mirror technology deployed in Asia, further enhancing our product portfolio with Mirox new generation ecological. For environmental purposes, we take extra measure to eliminate copper and reduce lead content significantly in paint layers during the mirror production process. In today's architecture and design landscape, buildings and interiors have become more unique, more free-form in design, and driven by sustainability. With our commitment to innovation and strong glass expertise, AGC will continue to be a strategic partner for architects and designers across the region, now and in the future. Together, let's bring your boldest ideas to life. Oke, jadi tadi itu adalah pabrik Asahimas yang ada di Cikampek. Nah, jadi memang Asahimas ini secara lokasi pabrik kita ada di dua tempat. Yang pertama itu di Cikampek dan yang kedua itu di Sidoarjo. Nah, jadi memang sekarang semua produk Asahimas itu sudah kita bisa produksi di Indonesia. Nah, jadi ini akan sangat memudahkan baik dari segi supply nya maupun dari segi lead time-nya. Sebab untuk
karena sudah diproduksi di Indonesia, nanti untuk masalah pengiriman itu pastinya akan jauh lebih mudah. Nah, untuk di Jakarta ini, Asaimas juga ada sebagai head office ya, ini untuk kantor sales dan marketingnya. Sedangkan untuk pabriknya tadi di Cikampek dan Sidoarjo. Selanjutnya, kita masuk ke penjelasan team building dan institusi. Nah, jadi memang makin ke sini, semakin hari kan desain-desain bangunan itu sudah lebih concern ya terhadap team building. Nah, ini kita bisa lihat juga salah satunya dengan sudah mulai dibentuk, sudah mulai banyak badan-badan yang mengurus secara team building lebih khusus. Nah, ini contohnya di Indonesia itu ada GDCI atau Team Building Council Indonesia dan masih banyak lagi. Sekilas tentang OTTV, OTTV itu adalah Overall Thermal Transfer Value. Nah, untuk nilai OTTV sendiri itu di Indonesia sudah dibatasi, khususnya untuk di Jakarta itu dia OTTV-nya tidak boleh melebihi 45 watt per meter persegi. Sedangkan di Bandung ada yang 45 dan 35 dengan insentif. Nah, untuk di Semarang ini udah maksimal di 40 watt per meter persegi. Secara lebih detail, seperti apa OTTV itu? Nah, OTTV itu terbagi atas 3 komponen. Yang pertama, panas yang menembus dinding. Yang kedua itu panas yang ditransfer melalui bukaan atau jendela. Nah, ini yang lebih berperan adalah nilai UV kaca. Nah, lalu yang ketiga ini radiasi panas yang melalui bukaan atau jendela. Nah, ini yang mempengaruhi adalah nilai SC atau shading coefficient kaca. Nah, apabila diperhatikan ini di ketiga rumusnya ini ada yang namanya WWR. WWR itu adalah window to wall ratio. Jadi seberapa banyak perbandingan bukaan atau jendela terhadap masif. Nah, jadi bila kita simpulkan yang paling penting di OTTV itu untuk kaca itu ada 3. Yang pertama ada WWR, window to wall ratio. Lalu yang kedua ini shading coefficient. Nah, ini nanti penjelasan shading coefficient akan kita jelaskan lebih lanjut di babak kedua ya. Lalu yang ketiga ini adalah value. Oke, sekian untuk sesi pertama. Saya kembalikan ke Bu Liza. Menarik ya. Berarti ternyata kalau gitu di Indonesia pun sendiri sudah ditentukan batas-batas nilai OTTV-nya ya Bu Windy ya? Betul, Bu Liza. Memang sudah banyak peraturan. Nah, nanti mungkin akan lebih detail sama Pak Yodi ya. Wah. Dan kalau saya lihat dari paparan dari Bu Windy tadi, berarti Asaimas juga sudah memperhatikan setiap perbedaan OTTV, nilai OTTV di setiap kota ya Bu Windy ya? Di Indonesia. Betul Pak, betul, karena memang masing-masing daerah itu ada peraturannya sendiri. Nah, jadi dari segi produsen kaca, kita juga produk range-nya jadi lebih beragam Pak, supaya bisa mengakomodasi kebutuhan konsumen, seperti itu. Oh, jadi dari Asaimas juga karena concern kayak gitu, jadi menyediakan banyak varian dan bisa mengikuti nilai OTTV dari setiap kota, jadi nggak harus dipukul rata semua ya. Kalau mau sama Asaimas, mau syukur nggak ya udah. Berarti Asaimas juga berkolaborasi juga sama khususnya mungkin pemerintah daerah gitu ya, untuk bisa menyediakan sesuai dengan nilai OTTV yang mereka sudah tentukan, seperti itu ya Bu Windy. Betul sekali Pak Bayu. Menarik. Ini pembuka Bapak Ibu dan teman-teman pemaparan dari Bu Windy ini. Nanti Bu Windy juga akan ada sedikit paparan kembali setelah kita akan mengundang dan juga mendengarkan paparan dari Pak Yodi. Silakan Mbak Ziza. Ya. Terima kasih Bu Windy. Terima kasih Bu Windy sekali lagi. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut mengenai pemaparan dari Pak Yodi. Nah, Pak Yodi sebagai praktisi, bagaimana Pak Yodi melihat bangunan hijau yang sekarang udah harus ditertibkan gitu Pak? Silakan Pak. Iya, sekarang sih udah ke depan bangunan hijau itu udah bukan pilihan lagi ya. Itu udah menjadi salah satu bagian dari proses pembangunan. Gitu. Nah, ini yang akan jadi bahan yang akan saya sharing, akan saya ceritakan di acara hari ini. Ya, kita akan membahas strategi desain fasad. Tadi dari Bu Windy sudah diceritakan mengenai teorinya, bagaimana dan apa saja yang harus diperhatikan secara dasar ya dari peraturan-peraturan gitu. Ya, jadi saya nggak ngebahas teorinya lagi gitu. Nanti kalau ada yang perlu mengenai teori, ada banyak sekarang kursusnya untuk terkait OTTV. Ya, ini saya sekilas tadi udah disampaikan dari CV juga. Yodai Green Building Consultant adalah konsultan yang khusus menangani sertifikasi ataupun konsep ataupun pelaksanaan green building gitu. Di saat ini juga sudah lebih dari 150 proyek yang kami tangani, yang sertifikasi sudah lebih dari 50 proyek juga.
Nah, ada banyak sertifikasinya, dan kami bisa ada beberapa jenis sertifikasi green building. Contohnya di Cilandak, nah stafnya saat ini sih sedang dalam proses pelebaran ya, lagi rekrutmen besar nih. Jadi siapa tahu kalau ada yang mau. Jadi timnya nambah terus ya Pak Yodi ya? Iya, karena ya proyek green building di Indonesia juga semakin hari semakin banyak gitu ya. Nah, next. Tetapi kami juga nggak hanya di Indonesia aja, kami ada beberapa yang internasional. Next, silakan berikutnya. Oke, green building ini sepanjang dekade itu terus berkembang. Jadi ya, ini apa yang kita sebut dengan green building itu ada keterkaitan antara tindakan terhadap atas perubahan iklim, lalu ada kesehatan dan kesejahteraan manusia, serta sumber daya alam dan circularity-nya. Jadi dari terkait material, terkait iklim, sama terkait kesehatan. Jadi intinya sih sekitar 3 ini yang sekarang menjadi penerapan di green building. Ya, next. Nah, apakah yang seperti ini nih green building nih ada bangunan semuanya ditutupi sama tanaman. Nah, terus next. Nah, kalau dari GBC Indonesia, green building adalah bangunan baru ataupun bangunan lama yang direncanakan, dibangun, dan dioperasionalkan dengan memperhatikan faktor-faktor keberlanjutan lingkungan. Nah, di sini berarti ada penekanan di jenis bangunannya, bisa bangunan baru, bisa bangunan lama. Nah, di sini ada penekanan juga dibangun sama dioperasionalkan. Jadi harus terkait secara berkelanjutan. Ya, next. Nah, kalau dari peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 didefinisikan sebagai bangunan gedung hijau, gitu. Nah, selanjutnya disebut BGH, yaitu bangunan gedung yang memenuhi standar teknis bangunan gedung. Nah, standar teknis bangunan gedung itu mencakup keandalan, kenyamanan, nah ini yang dan keselamatan juga. Nah, ini harus terpenuhi dulu standar teknisnya, dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip BGH. Nah, ke depan BGH ini menjadi satu brand dari sertifikasi negara terkait green building. Ya, nanti akan ada penjelasannya juga. Next, berikutnya. Nah, jadi ya di sini tadi green building bisa bangunan baru, bisa bangunan lama. Nah, tetapi kalau di bangunan baru kita harus mulai dari fase desain, direncanakan. Gitu. Desainnya harus secara kualitas mengarah ke green building, secara konstruksi juga dibangun dengan kaidah-kaidah green building, dan dioperasionalkan dilakukan kaidah-kaidah green building. Ketiga aspek ini harus terus nyambung, gitu. Banyak bangunan yang dibangun desainnya bagus sekali, konstruksinya juga dengan kontraktor ternama, pas dioperasionalkan nggak tahu kalau itu green building. Jadi ya mohon maaf, sertifikatnya bisa nggak dapat. Gitu. Ya ini ya, itulah green building. Jadi ya ketiga komponen ini harus sejalan. Bahkan kalau saya pernah ada satu proyek internasional, operasional itu udah masuk pada saat desain, gitu. Jadi ya dari awal sekali sudah bila ditargetkan ini akan dioperasionalkan secara green building. Nah, di desain juga sama, kualitas dari desain, bahkan konsultan green building seperti saya masuk sebelum arsitek. Untuk beberapa proyek yang kami tangani, itu cuma dari 150 proyek paling cuma 3 atau 4 proyek yang pernah seperti itu. Kami dipanggil sebelum arsiteknya ini ditunjuk siapa, karena arahan green building-nya itu ditetapkan awal supaya arsitek bisa mendesain dengan arahan green building. Jadi saya Nah, inilah konsepnya. Maaf Pak, saya potong Pak. Nah, tadi saya penasaran, karena kan Pak Yodi sempat bilang bangunan baru dan bangunan lama. Nah, kalau misalkan di bangunan lama, kita mau menerapkan green building, konsep green building, ketika misalkan fasadnya tidak menunjang, apakah harus dirombak kembali dari awal, Pak? Oke, enggak. Karena di bagian operasional, green building ini lebih ke sisi maintenance, sama sisi renovasi kalau ada.
Apabila mau dilakukan renovasi, misalnya fasadnya kita mau ganti gitu, kalau kebetulan pernah juga ada proyek seperti itu. Jadi bangunan lama mau direnov supaya bisa lebih banyak dapat cahaya matahari, bisa tetapi tetap terjaga hemat energinya, kenyamanannya, fasad. Jadi batasannya ditentukan apa saja nih. Nah, renovasi. Jadi bisa dilakukan renovasi semua yang renovasi besar atau kecil, tetapi pas renovasi itu udah ada arahan ke green building. Itu untuk yang bangunan lama. Atau jadi ya gimana caranya supaya bangunan tersebut semakin ke depan semakin hemat, justru bukannya semakin boros, semakin bagus gitu kalau untuk bangunan yang lama. Ya tentu ada batasan-batasannya ya kalau untuk bangunan lama. Ya, kalau misalkan bangunan heritage itu pun yang sudah lama banget dibangun gitu ya Pak, apakah bisa juga Pak dari kita buat mengubah menjadi ke sisi green building-nya juga gitu Pak? Bisa. Nah, sisi heritage juga kita harus cari tahu dulu ya, heritage seberapa dalam, apa batasannya di mana gitu. Pernah juga ada satu bangunan heritage yang udah dapat sertifikat, cukup bagus juga nilainya. Nah, jadi ya tetap terjaga heritage-nya, sisi luarnya juga tetap dipertahankan sebagai cagar budaya, tetapi pas masuk ke dalam itu udah beda. Konsepnya udah sangat dilaksanakan hemat energi, smart building-nya juga canggih gitu. Jadi ya seperti itu sih. Baik, silahkan dilanjutkan Pak. Ya, oke, bisa lanjut next slide. Ya. Nah, ini World Green Building Council. Jadi kiblatnya itu green building ke council tingkat dunia, di mana setiap semakin tahun demi tahun negara-negara anggotanya juga semakin banyak ya. Semakin banyak yang bergerak ke green building. Di Indonesia termasuk, negara maju juga sama. Jadi ya berkiblat ke sini. Ini gerakannya berarti bukan gerakan nasional, tetapi ini adalah gerakan dunia. Ini udah diakui di mana-mana. Saya juga sudah setiap tahun belajar ke beberapa negara, gitu. Di Swedia kemarin dari Swedia, dari Singapura, udah pernah dari India, dari Amerika, Jepang, segala macam. Nah, ya yang dipelajari sama tentang green building dan bagaimana perkembangan di dunia kedepannya terkait green building. Jadi ini bisa dipelajari dari manapun. Oh Pak, saya jadi pertanyaan sedikit ya Pak. Jadi sebetulnya mungkin setiap tahun tuh akan ada perubahan penilaian dan nilai green building itu sendiri, ataupun ada pengembangan ya Pak ya? Iya, betul. Ya mungkin dulu kalau tadi di slide yang di awal Pak Yodi lihat kalau green building tuh harus banyak pohon gitu. Tapi ternyata semakin kesini tuh penilaiannya nggak cuma itu berarti Pak ya? Iya, betul. Semakin berkembang di semua bidang ilmu. Bukan cuma teknis gitu. Nah, jadi ya ini yang menariknya sih, dan gitu harus dikejar. Dan ini juga makanya konsultan green building seperti kami, nah ini yang bertugas untuk mengejar hal tersebut juga, hal-hal seperti ini ya. Jadi kami akan terus mencari, menggalinya. Yang kadang kalau di beberapa di lapangan gitu, wah kita harus tahu apa yang kedepannya selama 10 tahun ke depan kemana nih green building akan terus ada, dan arahnya juga kemana. Nah ini bergeraknya soalnya bersamaan sini di dunia. Nggak bisa Indonesia membicarakan A di dunia yang B gitu, nah itu nggak. Semua pasti membicarakan B gitu. Jadi masih harus ada standarisasinya ya Pak ya? Iya, ada standarisasi. Oke, mungkin sebelum melanjutkan di slide di sini Pak, mohon maaf saya juga ingin menyapa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau nanti kalau ada pertanyaan mungkin dari paparannya Bu Windy tadi atau Pak Yodi, silahkan untuk dituliskan terlebih dahulu di kolom chat, nanti kami akan bacakan seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Silakan Pak Yodi dilanjutkan. Ya, baik. Ya, oleh karenanya setiap negara memiliki standar untuk green building. Kita di sini ada Indonesia, ada teman-teman yang lain dari beberapa negara ya, ada dari Hungaria, dari Irlandia, dari Palestina, dari Singapura, dari Brasil.
Nah, dan setiap tahun mereka kongres. Dan jadi ya terus berkembang. Next, berikutnya. Dan setiap negara punya aturan masing-masing sesuai negaranya. Nah, tetapi kalau bisa di resume, green building itu kurang lebih seputar 5 aspek ini. Jadi ada tentang lahan, tentang energi, air, material, dan kesehatan. Nah, sesuai dengan topik pembahasan kita hari ini tentang fasad, fasad bangunan ini banyak akan pengaruhnya ke aspek energi, material, kesehatan. Gitu ya. Ada juga terkait di aspek lahan juga, tetapi nggak berhubungan langsung. Air, nah ini kalau udah masuk ke aspek maintenance segala macam itu bisa ada sangkut pautnya di existing building. Jadi ya sebenarnya satu material itu bisa terkait ke beberapa aspek-aspek ini. Jadi nggak bisa kita bicara tentang fasad, kaca, oh itu di energi aja, nggak bisa. Pasti kita ada sangkut pautnya ke kesehatan, kita butuh mataharinya. Kita butuh pandangan keluar, nah itu aspek kesehatan. Material tadi di mana pabriknya, itu di material. Ya, next. Nah ini beberapa bangunan green building. Kalau tadi ingat ya, green building tuh yang pakai bangunan hijau semua, enggak. Nah ini salah satu contoh Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Dia mendapatkan sertifikasi LEED Platinum ya. Kebetulan saya 2019 ke sana sebelum ngebangun JIS. Nah, studi Bandung dulu gitu. Nah, sekarang kita punya Jakarta International Stadium Platinum juga green building, dan di sini ya nggak kelihatan hijau-hijaunya, dan di sini bahkan stadium ini menggunakan fasad-fasad transparan, lihat di situ. Nah next, ini stadion termahal di dunia nih, ada di Hong Kong juga, ada beberapa aspek Hong Kong green building di mall ya, Swanwalk City. Next berikutnya, nah di Abu Dhabi, sekarang Abu Dhabi atau di daerah Qatar, di sekitaran Uni Emirat ya, itu udah banyak sekali green building. Next, nah jauh Singapura, kalau ada yang pernah ke sana pasti adalah beberapa banyak ya, dia mendapatkan Green Mark Gold Rated, dan ini yang dari luar, ini fasadnya juga kaca semua, glass. Tetapi ya sistem teknologinya juga yang sangat canggih di sini. Jadi maaf saya potong Pak. Saya penasaran Pak. Tadi kan kayak tadi di stadium ada LEED Platinum, terus ini kalau Changi Green Mark Gold Rated gitu kan. Kira-kira emang ada berapa tingkatan sih Pak kalau untuk green building itu sendiri Pak? Oke, baik. Tingkatan di setiap negara beda-beda. Gitu ya. Setiap negara penerapannya beda-beda. Pada umumnya itu sekitaran 4 peringkat, yaitu perunggu, silver, gold, platinum. Gitu. Tetapi ya kembali lagi ke negara. Di Singapura, gold itu level 3. Yang pertama certified, gold plus, platinum. Jadi nggak ada silver. Gitu. Di Eropa ada diamond. Di atasnya lagi. Tinggi lagi tuh Pak ya. Platinum plus diamond. Nah, itu jadi ya itu beda-beda di setiap negara. Tetapi ya pada umumnya platinum yang tertinggi. Next. Berikutnya. Nah, ini di Stockholm. Nah, Sergelhuset nama gedungnya, yang kebetulan saya 2 bulan yang sekarang udah Oktober, September. Ya sekitar 3 bulan yang lalu lah ke sana. Ngecek. Nah, ini juga fasadnya juga luar biasa. Ini bangunan baru, bangunan lama direnov, kacanya diganti semua menjadi triple glazing, bukan double glazing. Nah, lanjut. Oke. Nah, ini menunjukkan green building ini bukan tren. Ini udah dari di Amerika sendiri dari tahun 98 sampai ada perkembangan saat ini versi yang terbaru di 2016. Di Indonesia sendiri green building bergerak dari tahun 2009 sampai sekarang. Nah, kalau yang namanya tren kayak batu akik gitu, nah tren tahun ini paling 3 atau 5 tahun lagi hilang, gitu, udah nggak tren. Dulu pernah ada kita pada pakai sepeda yang warna-warni gitu, nah sekarang udah nggak ada.
Itu tren. Dia pernah tinggi dan tiba-tiba hilang. Green building ini bukan tren. Ini adalah suatu perkembangan yang harus diikuti karena dari dulu ada sampai sekarang juga ada, gitu. Dan lebih banyak lagi. Gitu. Jadi ya bukan tren ya. Terus berkembang. Next berikutnya. Nah, itu mengenai green building sekarang lebih detail di bagian fasadnya. Next. Nah, analisis fasad di dalam green building, kalau di Indonesia, rating green building itu dengan green chip yang paling utama sih. Di sini sudah jelas menghitung OTTV dengan SNI terbaru sekarang udah tahun 2020 SNI-nya yang terbaru mengenai cara perhitungan OTTV dan lalu melakukan simulasi energi. Nah, kalau di green chip nilai OTTV yang sesuai SNI itu ngaruhnya nanti ke simulasi energi, gitu. Lalu dari Edge di sini disebut parsial, berapa U value-nya, berapa SHGC-nya, nah berapa WWR-nya, apa alfanya, di Edge itu dijabarkan. Next berikutnya, Edge itu dari World Bank, tetapi di bawah dari rekomendasi Green Building Council Indonesia. Jadi di Indonesia yang bersertifikat dua rating tersebut. Lalu ada BGH. Nah, BGH ini sendiri yang sekarang menjadi wajib di pembangunan dan perizinan. Bangunan gedung hijau. Tadi kan saya bilang BGH ada definisinya dan sekarang menjadi brand dari Kementerian PUPR untuk terkait sama green building versi PUPR, namanya BGH. Nah, di sini disebut OTTV nggak boleh dari 35 untuk mendapatkan 5 poin. Apabila bangunan gedung direncanakan tidak menggunakan sistem pengondisian udara dapat langsung 5 poin. Ya. Jadi kalau natural ventilation, bangunan tradisional, atau bangunan yang bioklimatik, nah ini langsung dapat 5 poin. Lalu ada perhitungan WWR mesti dijabarkan kalau bisa kurang dari 30%. Nah ini udah mulai tajam nih di BGH. Next, berikutnya. Tetapi ini dia masih sederhana dibandingin dari LEED. Nah banyak yang bilang LEED, gampang lah. Nah ini dokumennya aja udah banyak banget aturannya terkait fasad gitu ya. Ada yang terkait sama dia harus melakukan simulasi energi. Di simulasi energi sudah diatur berapa U value-nya untuk fasad, SHGC-nya berapa untuk baseline, desainnya gimana, lalu pengaruhnya terhadap pencahayaan matahari seberapa besar. Ya ini kan nanti terkait sama LT-nya, light transmission-nya. Next. Di Singapura sama. Ini bahkan sudah ditentukan nih. 40 watt per meter persegi, 38 watt, setiap jenis bangunan beda-beda. Nah, ini yang versi 2021 nih green mark-nya. Dia harus ngitung. Rumusnya ya 80% sama lah dengan SPI. Jadi ya sama, mau di Indonesia kayak mau di Singapura, nah sama cara ini aturannya gitu. Nah, ini dia pakai namanya ETTV ya. ETTV itu karena Singapura kan kecil negaranya. Jadi ya terkait sama solar factor-nya juga cuma satu. Nah kita di Indonesia luas, jadi solar factor-nya banyak. Jadi ya ada perbedaan sedikit di rumusnya, tetapi prinsipnya sama. Next. Jadi maaf, saya mau potong sedikit Pak. Nah kalau misalkan di daerah kita kan yang tadi Pak Yodi bilang kita banyak gitu, apalagi kita banyak pulau-pulau atau daerah tropis gitu kan, ada di pinggir pantai. Nah itu nilai OTTV atau ETTV-nya sama nggak sih Pak? Atau beda-beda tiap daerah? Yang membedakan adalah solar factor-nya. Solar factor itu terpaan matahari pada satu titik di daerah tersebut. Itu di SNI udah ada sih, untuk seluruh Indonesia. Atau kalau misalnya daerahnya nggak ada, cari yang terdekat, gitu. Bisa dilihat di situ. Ada di SNI kita yang baru ya, yang 2021. Nah ini Vietnam. Di Vietnam sama disuruh ngitung OTTV juga. OTTV mengikuti standar Vietnam tahun 2017. Gitu. Nah ini ya berapa persen pengurangannya baru dia mendapatkan poin. Di India juga sama. Diminta SHGC-nya berapa, U value-nya berapa, WWR-nya berapa. Jadi bahasanya sama.
gitu. Jadi kalau arsitek tidak memahami esensi dari fasad, terutama terkait kaca, terkait green building, ya bubar. Di dunia pun juga sama soalnya, gitu. Jadi harus paham. Kalau enggak ya dibandingkan dengan di dalam negeri maupun internasional, ya ini kondisinya, kita nggak bisa lari. Kalau ya ini harus masuk ke dalam bagian pemahaman desain. Apa itu SAGC, apa itu value OWR. Next. Malaysia sama juga, diminta juga OTTV kurang dari 50. Nah, terus juga di Hong Kong BIM juga sama. Di Hong Kong ya, Hong Kong. Sebenarnya di Cina juga sama, cuma bahasanya bahasa Mandarin, jadi saya bingung masukin sininya. Gitu. Nah, ini dia minta OTTV-nya lebih detail juga tuh. Sekitar 21, ada yang 50 juga. Roof RTTV juga diminta. RTTV itu roof ya. Kalau roof biasanya mall kan ada skylight, atau di bangunan pabrik ada skylight, nah itu diminta roof thermal transfer value-nya. Nah, rumusnya sama lah kurang lebih. Terus jadi ya dari negara-negara yang Asia sama. Nah, green building di Indonesia tadi udah ada di penjelasan yang tentang OTTV-nya, 3 ini yang paling dominan. Green Ship, Edge, BGH. Jadi paling kalau ada yang minta green building ya pasti seputar 3 ini. Lead ada juga, tetapi itu biasanya klien-klien asing, internasional. Next. Nah, ini peraturan green building di Indonesia udah banyak. Ada dari Semarang, ada dari Bandung, dari Pariaman, dari Bukit Tinggi, dari Jakarta. Ya, dari Semarang juga ada, di Jawa Tengah. Semarang ada, akan datang lagi dari Samarinda, gitu. Jadi ya, ini terus berkembang. Tetapi kiblatnya, next. Kiblatnya itu nanti ke peraturan akan tetap ke Permen PUPR nomor 21 tahun 2021. Nah, ini yang terkait sama OTTV, persyaratannya di beberapa item peraturan tadi ya. Tadi Bu Windy sudah cerita sekitar 35, 40, tetapi ya kiblatnya sekarang ke 35 watt per meter persegi. Itu berat sih sebenarnya. Terus next. Ya. Nah, awal dasarnya adalah PP 16 tahun 2021. Dari PP 16 2021 turunlah peraturan mengenai Permen PUPR nomor 21 tahun 2021. Jadi ceritanya begitu. Maka dengan berlakunya 2 peraturan ini kenanya ke seluruh area Indonesia. Gitu. Nanti akan kiblatnya ke sini semua. Next. Nah, untuk pelaksanaannya ada namanya Surat Edaran Kemen PUPR nomor 1 tahun 2022. Nah, ini di dokumen setebal kalau nggak salah 400-an atau 700 halaman ini. Inilah dijelaskan detail gimana cara ngitung BGH. BGH ya, bangunan gedung hijau. Ini tebal ya dokumennya. Next, berikutnya. Nah, BGH, tadi ya BGH kembali lagi ya, itu brandnya PUPR. Ini akan sudah terkait ke perizinan. Karena sudah banyak nih, saya bisa sehari satu minta untuk perhitungan BGH terkait perizinan. Yang alhamdulillah sekarang teman-teman arsitek udah pada bisa ngitung. Ini teman-teman arsitek ME ya digabung bisa menghitung terkait dengan penilaian BGH. Simpel kok, cuma satu ukuran A3 dijabarkan perhitungan beberapa ini ya, konsep-konsepnya untuk penghematan air gimana, material gimana, karena ini akan ngaruh ke penerbitan PBG atau persetujuan bangunan gedung yang dulu namanya IMB. Pada saat konstruksi diminta terkait SLF, nanti pemanfaatan juga SLF lagi. Jadi ya dokumen laporan BGH sama permohonan PBG jadi satu, dan ujung-ujungnya adalah izin. Ini udah berlaku di seluruh Indonesia. Ini maaf saya potong lagi Pak. Saya potong. Nah, kalau gitu Pak, kalau misalkan untuk semua green building yang ada di Indonesia untuk pembangunannya, apakah mereka harus melibatkan green building consultant, atau seperti yang tadi Pak Ega bilang, teman-teman arsitek pun juga sama teman-teman MEP bisa menghitung energinya yang dikeluarkan kayak gitu Pak? Oke.
kedalaman level untuk perhitungannya berbeda. Oh. Ya, ibaratnya kalau perkuliahan ya untuk mencapai sampai penerbitan PBG ini ya, untuk semester 1 udah diajarin lah beres. Analisisnya nggak terlalu dalam, konsep bagaimana dari sisi arsitektur, MEP dan yang lain dianalisis. Teman-teman dari arsitek bisa melakukannya sekarang untuk melakukan perizinan PBG. Tetapi kalau udah sampai sertifikat, sampai bentuknya nanti ada sertifikasi green building, BGH atau Greenship atau EDGE, nah itu baru kami bisa untuk mendampingi lebih detail. Itu levelnya udah sampai itu semester 8 tuh kalau kuliah. Beda lagi ya Pak ya? Iya. Oke. Baik. Nah ini contohnya, kebetulan saya pernah ngurus. Nah nanti ditanya nih, mana nih dokumen efisiensi energi, air, kualitas dalam ruang, material, sampah, limbah, upload. Kalau disyaratkan BGH. Jadi masuk ke SIMBG, ini portal dari SIMBG. Yang kebetulan saya pernah ngurus gedung sendiri ya. Ada nih permintaannya kurang lebih seperti ini. Next. Nah, yang terkait, jadi ya kalau tadi terkait sama peraturan, ingat kembali terkait sama fasad atau OTTV itu baru satu bagian dari green building yang tapi porsinya besar. Ya, dimintanya itu sangat tinggi, sangat ya diperlukan pemahaman untuk mencapai situ dan nanti ujungnya ke peraturan. Nah, terkait fasad sendiri di sini banyak sekarang yang pemberi keputusannya. Gimana supaya untuk menembus peraturan tersebut, aturan green building gimana? Hanya dari fasad saja tuh bagaimana? Nah ini kalau dulu owner minta ke arsitek, tolong dong desain gini, selera saya adalah yang ya full glass gitu, atau selera saya seperti bangunan Belanda. Nah itu sih permintaan owner, arsitek bisa menerjemahkannya dalam gambar, visual, konsep. Ya, itu sih. Tetapi ya untuk bangunan tingkat tinggi yang berperan banyak, hanya dari fasad saja itu arsitek berperan, green building konsultan, MEP, fasad, QS, konstruktor. Gitu. Owner punya selera sama punya dana. Itu kadang nggak bisa diubah tuh. Ya. Selera owner bisa beda-beda. Gitu. Saya mau bangunan seperti gaya Yunani yang kayak pilar gede. Nah, itu haknya owner. Arsitek yang menerjemahkan bagaimana. Tetap arsitek harus bisa punya, gimana cara menerjemahkannya ya, gitu. Kita gambar seperti ini. Dan arsitek juga banyak punya gaya-gaya yang menjadi trademarknya mereka. Misalnya kalau arsiteknya Andi Rahman gitu, contohnya, ini kita pakai batu bata semua. Gitu. Nah, kalau misalnya arsiteknya Alien Design, ini kita pakai full glass kaca. Nah, arsiteknya DCM beda lagi, kita harus pakai desain double dramatin batu dan sebagainya. Nah, beda-beda arsitek. Owner memilih yang sesuai sebenarnya. Tetapi pada nanti ada green building consultant itu yang memberikan arahan, untuk sesuai dengan level green building kita harus melakukan A, B, C seperti ini. Koridornya seperti ini. MEP consultant nanti akan menghitung mengenai cooling load-nya atau beban terhadap AC. Gitu. Kalau kacanya seperti ini, kita pakai clear glass doang, ini kacanya ini bangunannya clear glass 80% dari WWR. Nah ini AC-nya bisa bengkak nih. Gitu. Itu MEP itu yang bilang tuh. Gitu. Fasad konsultan juga sama, dia juga sekarang banyak juga nih berperan penting nih di sini. Gimana supaya bisa ngikat ke dalam bangunan, gimana aplikasinya, jenisnya. Nah ini di fasad konsultan. QS nanti ngasih tahu, budgetnya segini lah ya batasnya ya gitu. Nah sisanya kontraktor. Nah kontraktor yang melaksanakan kadang juga memberikan masukan terkait aplikasi mengenai budget. Ya, tapi nggak terlalu dominan dalam decision making dari tahap awal. Inilah mengenai baru dari fasad. Gitu. Next. Berikutnya, nah jadi banyak ya tekanannya sekarang ke green building. Ada award lain, gitu.
ada perusahaan-perusahaan asing juga udah mulai menekan gitu. Kayak misalnya di kisaran SCBD aja gitu. SCBD gitu yang gedungnya kan udah top semua tuh. Nah, itu kalau nggak green building, tenantnya kabur, yang tenant asingnya. Udah mencapai tahap seperti itu. Tenant-tenant asing yang misalnya kayak ya beberapa ada di Amerika Serikat, dari Singapura gitu. Saya mau bertempat di green building. Kalau nggak ya saya cari gedung yang green building. Ya berarti nggak ada pilihan kan. Dan itu akan mempengaruhi efek pembangunan berikutnya. Nah, tadi pagi juga saya baru dapat kabar ada project. Nah ini mau green building, kenapa? Dapat donor dari bank, tapi banknya itu hanya mau mengasih dana kalau gedungnya dikonsepkan green building. Udah selesai. Gitu. Peraturan tadi ya itu cuma salah satu suntikan sih sebenarnya, tetapi tekanan-tekanan lain itu banyak. Gitu. Jadi ya nggak ada pilihan sih. Kalau nggak ngikut ke green building, kita nggak kena ke peraturan. Nah kalau misalnya kita, wah itu kan cuma peraturan ya, kita ada tekanan yang lain di sini. Konsumen, rewarding. Kembali lagi, pemahaman itu diperlukan, dan tentang fasad OTTV itu bagian dari green building. Next. Kalau nggak diperhatikan itu ya bubar. Nah ini satu contoh bangunan ya dengan cukup tinggi kacanya. Dia mendapat ini Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar yang kebetulan kami juga yang konsultan greennya. Jadi ya kita dalam ini mau kisahnya kita mau bikin bandara ya, bandara ini baru yang sisi yang terminal ya, belum sisi untuk boardingnya. Sisi boarding itu juga sama, kita butuh pandangan yang keluar, yang bisa ngelihat pesawat, dari duduk di kafe bisa ngelihat pesawat lagi take off gitu, yang itu sih yang diperlukan. Kita kasih rekomendasi supaya dapat efisiensi energinya terutama ya, dan view-nya juga dapat ya. Kita pilihan kacanya yang setara gitu, double glass unit, Synergy Sigma, as Vulnerable G, dengan shading-nya luar biasa seperti ini. Arsiteknya nanya, Pak ini shading-nya gimana? Ya ini shading-nya yang ya ada aturannya nih berapa panjangnya supaya pas matahari kena ke kaca pada sudut tertentu nggak semuanya kena, ini hampir dominan ketutup bayangan gitu. Next. Kacanya juga luar biasa. Nah ini ada 2 project lain, ini sudah dapat sertifikat green building platinum sama gold. Yang sebelah kiri itu Terang Besi Tower, dia pakai double glass unit. Nanti Bu Windy bisa lebih jelasin lagi dengan Stoprey ya, ini dengan MTH 27 itu di Cawang ya. Dia dapat platinum green building design. Kalau yang Terang Besi dia gold di design ya. Menggunakan jenisnya Stoprey. Nah nanti Bu Windy yang akan jelasinnya apa nih Stoprey glass ini. Jadi ya apa yang diinginkan owner dapat, arsiteknya dapat, green buildingnya dapat, ME-nya juga oke, secara budget juga oke. Itu sih strateginya. Next. Kurang lebih seperti itu dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Ziza, sama selanjutnya Bu Windy. Sekarang kita panggil kembali Bu Windy. Siang Bu Windy. Halo, siang juga. Siang nih Bu, dan tadi kita lihat pemaparan dari Pak Yodi, ternyata di bangunan green building material juga berpengaruh gitu kan. Walaupun misalkan menggunakan semua fasad yang menggunakan kaca, itu pun ada perhitungannya juga gitu. Nah, kalau dari sisi produk material, seperti apa Bu Windy menanggapi itu? Oke, memang menanggapi dari kebutuhan saat ini memang sudah beragam ya Bu ya, apalagi sudah lebih concern dari segi yang tadi disampaikan Pak Yodi. Nah, kalau dari kaca, Asaimas ini kita udah ada inovasi-inovasi, salah satunya dengan produk baru kita nanti yang akan dijelaskan lebih detail, brandingnya Stoprey. Nah ini tadi kaca juga salah satu yang digunakan di Bandara Sultan Hasanuddin tadi. Nah ini kaca dengan performance pengurangan panas yang sangat baik Bu, dan cahaya yang menembus kaca itu bisa dimaksimalkan, sehingga memang saya kira ini saat ini merupakan jenis kaca yang sangat sesuai
untuk mengakomodasi kebutuhan yang tadi. Oke, wah menarik nih. Boleh dijelasin nih Bu mengenai apa aja nih inovasi dari Asahimas untuk menjawab tantangan dari para praktisi Bu? Silakan. Saya sapa lagi, sekali lagi, para hadirin, selamat siang semuanya. Terima kasih kesempatannya. Kita langsung saja masuk ke sesi 2 materi Asahimas. Di sesi kedua kali ini kita ada 2 topik pembahasan. Yang pertama ini Green Building Solution. Nah, Green Building Solution ini nanti penjelasan tentang produk kaca Asahimas. Lalu yang kedua itu ada energy saving. Masuk ke topik pertama yang jadi Green Building Solution. Nah, ini memang sebelum kita menjelaskan jenis-jenis kacanya, mungkin kita belok sedikit. Nah, ini ada pertimbangan apa saja sih yang biasanya dibutuhkan ya, yang sangat krusial dalam pemilihan sebuah jenis kaca. Nah, kita bagi di sini dalam 4 kategori. Yang pertama itu desain kriteria. Ini mencakup fungsi bangunan, apakah misalkan dia office, dia residensial atau hotel. Nah, lalu yang kedua ini lokasi. Yang ketiga ini visual estetik, jadi lebih ke appearance kacanya dari segi estetika, warnanya, atau tingkat refleksivitasnya. Nah, dari yang kedua ini safety. Safety di sini maksudnya adalah ketebalan kaca. Lalu yang kedua itu additional process. Nah, ini seperti kaca tempered, kaca laminate. Nah, ini jadi ada pertimbangan khusus juga dari segi safety-nya. Lalu yang ketiga dari segi performance, nah ini ada energi maupun sound. Jadi energi itu yang dimaksud adalah panas di luar ruangan itu kan pasti ingin masuk ke dalam ruangan ya, tapi kan tertahan oleh kaca. Nah, seberapa banyak panas yang bisa dikurangi oleh kaca itu kita sebut performance energi maksudnya. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih detail di slide selanjutnya. Lalu yang kedua itu sound. Dari segi sound, kaca itu bisa mengurangi ada yang namanya STC ya, Sound Transmission Control. Nah, ini berapa decibel. Lalu yang keempat dan yang saya kira ini cukup penting itu dari segi cost. Nah, nanti di bagian cost ini kita akan bahas energy saving dan return of investment lebih detail di slide akhir. Wah, ini slide yang tadi dipaparkan oleh Bu Windy aja udah cukup menarik ya Bu. Dari segi kaca aja kita udah bisa menghitung ROI kita ke depannya seperti apa gitu ya pada saat kita ingin membuat mempunyai proyek sebuah gedung gitu ya atau bangunan gitu ya Bu. Berarti sebagai manufacturer pada saat Asahi mendapatkan requirement gitu ya untuk mengerjakan sebuah proyek juga berarti tidak hanya sembarangan memberikan info tentang produk-produknya Bu. Jadi mereferensikannya sesuai dengan kebutuhan dari pemberi tugas atau mungkin owner gitu ya Bu Windy. Betul sekali Pak Bayu. Kan memang kaca Asahimas beragam ya Pak ya, cukup beragam. Nah, ini biasanya kita akan tinjau dulu dari customer-nya itu kebutuhannya seperti apa. Nah, ini bahan-bahan pertimbangan yang kita consider juga. Nah, nanti dari kebutuhan customer-nya itu kita diskusikan seperti apa, baru kita bisa propose jenis kaca yang kira-kira paling sesuai. Oke, wah ini akan menarik nih. Oke, baik Bu Windy, kita lanjutkan pemaparannya Bu Windy. Kayaknya tadi udah sempat kasih bocoran tuh, udah kepindah sedikit slide-nya. Nah, ini bisa ngomongin dari sisi performance. Silakan Bu. Iya, oke Pak Bayu. Nah, saya lanjutkan. Jadi dari segi di sini kita akan bahas performance. Nah, performance-nya itu maksudnya adalah pengurangan panasnya tadi. Nah, di kaca itu kita biasa consider tentang cahaya yang pertama, lalu yang kedua itu energi panas. Nah, cahaya di sini kita terbagi atas 2. Yang pertama ini light transmitter. Jadi persenan seberapa banyak sih cahaya yang masuk menembus kaca itu. Jadi semakin tinggi persenannya itu berarti kacanya kita bilang semakin see-through atau semakin mudah melihat dari luar ke dalam. Lalu yang kedua itu ada light reflectance. Nah, ini besarnya persenan juga, besarnya pantulan cahaya. Nah, ini kalau misalkan kita biasa lihat gedung dengan pantulan cahaya yang tinggi, nah ini biasanya gedungnya dari luar itu kelihatan silau. Nah, lalu dari segi panas, sebagaimana ada cahaya yang diteruskan, ada juga panas yang diteruskan oleh kaca. Nah, ini kita sebut energy transmittance. Yang kedua, ada juga energy reflectance. Bedanya adalah di segi panas ini ada panas yang diserap oleh material kaca. Nah, ini kita sebut dengan energy absorption. Nah, panas yang diserap oleh material kaca ini, dia ingin seimbang. Jadi, dia akan mengemisikan dirinya sebagian ke dalam ruangan dan sebagian lagi ke luar ruangan. Nah, total dari energi panas yang masuk ke dalam ruangan melalui kaca ini kita sebut dengan solar factor. Nah, jadi solar factor adalah panas yang masuk dalam ruangan melalui kaca karena adanya matahari langsung. Nah, jadi ini yang biasanya pemilihan kaca sangat concern di sini. Biasanya itu nilai solar factor apabila makin kecil kita bilang kacanya itu semakin bagus performancenya terhadap panas.
tidak hanya dari panas matahari secara langsung, ada juga panas yang masuk ke dalam ruangan melalui kaca karena adanya beda suhu di luar dan dalam ruangan. Nah, beda suhu itu misalkan di siang hari itu mungkin lagi panas ya, untuk sekitar 35 derajat Celcius. Nah, dalam ruangan itu kita biasa menggunakan pendingin ruangan atau AC. Nah, ini besaran panas yang masuk merambat melalui kaca karena adanya beda suhu di luar dan dalam ruangan itu kita sebut besarannya UV. Nah, ini nanti satuannya adalah watt per meter persegi Kelvin. Sehingga bila disimpulkan, solar factor itu panas karena matahari langsung dan UV itu karena beda suhu di luar dan dalam ruangan atau matahari tidak langsung. Nah, sehingga memang semakin kecil nilai solar factor dan UV, kita sebut kacanya itu semakin baik karena pengurangan panasnya itu berarti semakin banyak. Nah, lalu mungkin sebagai tambahan, selain solar factor, ada satu lagi yang disebut SC atau shading coefficient. Nah, shading coefficient itu adalah nilai solar factor yang dibagi 87. Jadi dibagi angka 87. Angka 87 itu adalah nilai solar factor dari kaca clear 3 mili. Nah, jadi memang hanya sebagai benchmarknya saja. Seperti itu. Nah, bila disimpulkan tadi, memang nilai SF dan UV-nya semakin kecil itu semakin baik. Nah, bagaimana sih cara mengurangi nilai solar factor dan UV? Yang pertama itu di kaca kita buat kacanya yang jangan menggunakan kaca bening, tapi kita pakai kaca yang berwarna atau kita sebut tinted glass. Nah, ini brand name kita adalah Panasap. Salah satu produknya Panasap itu kaca Ray-Ban. Mungkin udah sangat familiar ya di telinga Bapak dan Ibu. Nah, jadi bukan kacamata aja ya yang Ray-Ban ya, Bu Indi ya? Betul, Bapak Yu. Nggak kacamata aja, kaca gedung juga Ray-Ban. Nah, yang kedua ini kaca coating. Jadi kita berikan coating di kacanya itu. Nah, ada juga kaca yang sudah tinted kita berikan coating. Itu pasti akan lebih bagus lagi performance-nya terhadap pengurangan panas. Nah, produk range Asahimas ini tadi cukup beragam ya. Yang pertama itu kita ada dua kategori. Ada kaca interior maupun kaca eksterior. Kaca interior ini ada kaca cermin, baik di cermin biasa maupun cermin berwarna yang biasanya digunakan di lobi-lobi hotel. Lalu ada juga kaca Indofigur atau kaca berpola. Lalu yang keempat itu ada kaca Lacobel atau kaca back painted. Nah, di segi eksterior ini kita terbagi atas 3 kelompok besar. Yang pertama itu kaca float biasa non-coating. Nah, ini adalah kaca Indofloat atau kaca bening biasa. Dan yang kedua tadi kaca Panasap, salah satunya kaca Ray-Ban. Nah, pindah ke bagian kedua, pyrolytic coating. Nah, jadi ini adalah kaca float yang kita berikan coating. Nah, pyrolytic coating dan magnetron coating. Pyrolytic ini bisa kita sebut juga online coating. Lalu yang magnetron ini adalah offline coating. Bedanya online dan offline coating itu adalah kapan kita memberikan coating pada kaca tersebut. Jadi kaca itu raw material awalnya adalah pasir silika, komponen terbesarnya. Nah, pasir silika itu kita akan masukkan ke dalam tungku furnace. Nah, di sini kita akan panaskan sampai kurang lebih di 1600 derajat Celcius. Nah, di situ pasir silikanya akan melebur membentuk sebuah adonan yang cair. Nah, adonan yang cair itu kita akan perlahan-lahan diambangkan di atas timah panas. Nah, jadi kacanya akan mengambang, lalu di ujung lainnya itu saat kacanya sudah setengah matang, sudah mulai keras, nah itu kita berikan coating. Nah, jadi apabila coating itu kita berikan di lini produksi yang sama dengan kaca, kita sebut kacanya itu coatingnya online atau pyrolytic. Nah, yang kedua itu yang magnetron coating ini atau coating offline, jadi kacanya itu sudah diproduksi, sudah jadi kaca lembaran, kita sudah simpan di warehouse. Nanti ada kebutuhan per project itu, kita akan ambil kacanya lagi, kita masukkan lagi ke lini produksi untuk kita berikan coating. Jadi memang perbedaannya itu hanya kapan kita berikan coating. Apakah saat kacanya itu masih setengah matang atau kacanya itu sudah matang, sudah jadi. Nah, dari segi jenis coatingnya itu ada 2 jenis coating. Yang pertama reflektif dan yang kedua itu low E. Ini hal yang sama berlaku di kaca coating offline juga. Jadi jenis coatingnya ada reflektif dan low E. Untuk reflektif kita brand name-nya ini ada Stoptol. Lalu di online low E ada Sanergy dan Sanidoji. Nah, yang di offline ini reflektif kita ada Tifanax dan Samax Gold. Lalu yang kedua itu untuk low E ada jenis kaca Stokray. Nah, untuk Samax Gold ini dan Stokray kita sebut produk baru ya, salah satu inovasi terbarunya Asahimas. Nah, untuk Tifanax
Oke, jadi di sini kita ada software pengembangan internal untuk membantu visualisasi jenis-jenis kaca. Nah, jadi di sini Visalux ini kaca coating offline yang memang variasinya cukup beragam. Dia itu ada pilihan raw glass, ada Visalux yang kita coating di atas kaca clear atau kaca bening biasa, lalu ada juga yang di atas kaca Panasonic Bronze, ada juga yang di atas kaca Panasonic Dark Blue dan Panasonic Green. Jadi di sini kita bisa lihat on clear itu ada 4 macam. Nah, si Bapak dan Ibu akan bingung nih bedanya seperti apa sih. Nah, jadi untuk Visalux ini dia karena kacanya coating offline, ibaratnya kita jadi lebih fleksibel pengaturan tebal tipis coatingnya, sehingga di Visalux ini jenisnya lebih beragam. Apabila dilihat Visalux on clear yang paling kanan ini tipe 150, ini kacanya coating reflektifnya lebih tipis dibandingkan dengan yang paling kiri ini. Visalux 108. Nah, ini kacanya sangat-sangat reflektif kita bilang. Kadang juga bisa disebut kaca one way. Nah, seperti itu. Jadi memang untuk Visalux lebih fleksibel. Lalu bila dilihat itu VLT ini adalah visible light transmittance ya tadi, jadi persenan cahaya yang masuk menembus kaca. Nah, ini karena memang jenisnya banyak, dia sangat range-nya cukup luas, cukup lebar, ini di 4-51%. Dengan nilai solar factor itu di 19-58%. Nah, ini yang tadi sangat penting. Yang kita bilang lebih kecil, semakin kecil nilai solar factor, itu berarti kacanya semakin baik kita bilang, karena panas yang masuknya itu semakin sedikit. Begitu pula dengan nilai UV value, semakin kecil nilai UV value-nya, maka panas yang menembus kaca itu semakin sedikit, sehingga kacanya semakin baik performance-nya terhadap panas. Nah, sebagai informasi tambahan, untuk kaca Asahimas yang tipe Visalux ini kita ada inovasi, ini kita sebut dengan P-coating. P-coating itu adalah double protective coating yang fungsinya itu untuk melindungi kaca, melindungi coating Visalux ini baik saat transportasi, penyimpanan maupun proses kembali seperti di temper, di laminate, di strengthen. Jadi P-coating ini akan melindungi kaca tersebut sehingga coating Visalux itu tidak akan rusak apabila kita temper kacanya. Nah, jadi kita sebut bahwa semua kaca Asahimas itu sudah aman, bisa ditemper semuanya. Oke. Bu Windy, sebelum masuk ke slide selanjutnya nih Bu, tadi Bu Windy udah mungkin akan melihat beberapa proyek yang sudah menggunakan Visalux ini ya Bu. Jadi saya tuh kepikiran selain coatingnya itu yang mengaruhi daya tahan, bisa menyerap SV dan U value-nya itu Bu, ketebalan dari kaca sendiri itu mempengaruhi juga nggak sih Bu sebetulnya? Oke, itu pertanyaannya jelas banget Pak Bayu. Oke. Bagus. Jadi gini Pak Bayu, betul, ketebalan itu sebenarnya cukup berpengaruh, tapi tidak di semua jenis kaca. Jadi misalkan kaca Visalux on clear, nah ini kan glass-nya itu clear, jadi kaca bening biasa ya Pak. Jadi dia misalnya tipe Visalux 150, nah ini yang ini. Nah, dia ini 6 atau 8 mili, biasanya performance-nya tidak terlalu beda jauh. Mirip-mirip. Nah, berbeda dengan kaca yang kaca coating yang raw glass-nya itu ada warnanya. Nah, seperti ini Visalux on bronze, nah ini pasti akan beda nih Pak Bayu untuk ketebalan 6 mili maupun 8 milinya. Pasti yang 8 mili itu performance-nya terhadap panas lebih bagus. Nah, karena memang kan semakin tebal kacanya kan berwarna ya, dan kacanya itu bila semakin tebal, biologi kan persenan cahaya yang akan menembus kaca itu pasti lebih sedikit kan Pak, karena kacanya lebih tebal dan lebih gelap. Nah, sehingga panas yang masuk itu ekuivalen akan lebih sedikit juga, seperti itu Pak. Oke, jadi itu salah satu hal yang mempengaruhi juga ya Bu ya? Betul. Oke. Tapi tetap pilihan tetap ada di owner ya Bu? Betul. Memang tergantung dari yang tadi Pak, dari appearance-nya, inginnya warna seperti apa. Lalu kalau dari segi ketebalan kaca itu memang tergantung dari modulasinya. Jadi kalau misalkan modulasi kacanya cukup besar, kita misalkan 1 meter lebar, 3 meter tinggi, nah itu biasanya kira-kira di 8 mili sebelumnya. Tapi kalau modulnya lebih kecil, misalkan di lebarnya 1 meter ya, dan tingginya 2 meter, itu biasanya masih bisa dengan 6 mili. Oke. Wah, menarik. Oke, silakan Bu Windy, dilanjutkan. Oke. Nah, saya lanjutkan. Untuk proyek different Visalux ini kita ada yang pertama di Kensington Tower, ini di Kelapa Gading, menggunakan kaca double glazing. Nah,
Jadi kaca-kaca Asaimas ini kita kan jenisnya cukup banyak ya. Nah, ini kita bebas bisa padu padankan. Ingin double glazing atau laminate itu sebenarnya bebas padu padankan, mau kaca Vivanlux dan kaca clear biasa atau mau jenis yang lain misalkan jenis Amerika tadi. Nah itu memang bebas sesuai kebutuhan. Nanti akan pengaruh ke appearance dan performance-nya terhadap panas. Lalu yang terakhir juga pasti akan pengaruh ke segi cost-nya. Jadi memang biasanya kita akan balik lagi ke kebutuhannya itu seperti apa. Apakah butuh yang sangat tebal kacanya dan dua-duanya kaca coating, atau bisa seperti yang di Kensington Tower ini, kaca coating itu hanya di kaca depan, kaca Vivanlux-nya. Lalu di kaca belakang ini pakai clear glass, itu juga bisa. Jadi memang sangat fleksibel untuk range produk pasangnya Asaimas. Lalu yang kedua ini ada M10 menara tenda di Rasuna Said. Dia menggunakan kaca Vivanlux juga. Ada dua tone di sini, ada yang warna hijau dan warna tadi yang coating on clear. Jadi warnanya itu lebih ke silver dan light gray. Yang ketiga ini ada Grand Apartment di TD Simatupang. Ini menggunakan kaca laminate. Di sini tadi laminate itu salah satu jenis proses perpelatakan juga. Jadi tadi bisa temper, fix strengthen, bisa laminate. Ini memang tergantung kebutuhannya. Yang keempat ini ada Menara Sarina menggunakan kaca Vivanlux juga, ini yang baru dipasang. Lalu yang kelima ini produk barunya Asaimas, kaca Sunlux on Gold. Nah ini salah satunya sudah terpasang di beberapa proyek. Salah satunya ini di Gulf Island, bagian rukonya ini di Pik 2. Nah ini yang di depan pancoran itu ada ruko-ruko gold. Nah ini menggunakan kaca Asaimas. Oke, selanjutnya kita akan bahas produk Spopre kita. Nah, jadi Spopre ini kita sebut kaca high performance solar control low E glass. Nah, jadi jenis coatingnya ini coating low E. Nah, coating low E itu ciri khasnya adalah tampilannya tidak terlalu reflektif, tidak sereflektif kaca yang coatingnya reflektif seperti itu panas tadi. Nah, tapi spesialnya di Spopre ini adalah Spopre ini memungkinkan kaca dengan tampilan yang masih warnanya itu cukup netral. Tampilannya itu tidak terlalu reflektif, tidak terlalu doff, tapi cahaya yang masuk itu menembus kaca masih cukup banyak. Nah, tetapi dari segi panasnya ini kita bisa lihat nilai solar factor-nya sangat kecil, ini di 20-an kurang lebih. Nah, jadi memang untuk gedung-gedung high-rise yang saat ini butuh sertifikasi itu, biasanya kita akan propose dengan kaca Spopre, dan sejauh ini semua proyek bisa dapat sertifikasi dengan kaca Spopre ini. Nah, sebagai catatan khusus, Spopre ini wajib digunakan dalam bentuk double glazing seperti ini. Kantoran dia. Jadi untuk kaca Spopre ini, bagian luarnya ini adalah kaca Spopre. Bagian kaca yang menghadap ke jalan itu Spopre, lalu kaca dalamnya ini cukup dengan kaca clear glass saja. Jadi memang dari segi budget pasti akan lebih baik ya, karena hanya butuh satu kaca coating saja. Kaca belakangnya itu kaca polos biasa, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh project reference tadi yang sempat disebut oleh Pak Yudi juga. Nah, jadi untuk Terembesi Tower ini, dia selain tadi sudah tersertifikasi Gold, nah dia juga menang Asia Pacific Property Award nih, in association with American Standard, yang dia menang. Di sini dia menggunakan kaca Spopre ada 3 macam, dia menggunakan tipe 40T, 51T, dan 61T. Nah ini fotonya asli dari Google Street, jadi memang tanpa editan. Untuk warnanya kurang lebih seperti ini. Jadi Spopre ini warnanya karena dia di coating di atas kaca asli ya, atau kaca bening, warnanya itu kita bisa bilang dia kaca netral yang kadang-kadang bisa jadi kaca bunglon juga. Nah, untuk Spopre ini karena dia ini di coating di atas kaca asli ya, apabila langitnya itu sedang cerah, sedang sangat-sangat biru, kacanya itu bisa mengikuti langitnya itu. Jadi dia bisa mengikuti keadaan lingkungan. Warnanya itu bisa kelihatan lebih bluish. Nah, tapi saat langitnya itu sedang mendung, dia bisa berubah. Warnanya bisa kelihatan agak grey. Nah, jadi memang ini salah satu kaca yang kita bilang kaca modern ya saat ini. Ini tampilannya seperti ini, jadi warnanya netral. Lalu selanjutnya ini Bandara Hasanuddin Airport yang tadi sempat disinggung oleh Pak Yudi juga. Nah, ini kacanya menggunakan kaca Spopre Vision 40T. Nah, kebetulan di sini dia ada 2 jenis kaca. Dia ada yang bagian Spopre Vision 40T, lalu ada juga yang menggunakan Synergy Sigma Blueprint. Nah, itu di bagian sebelahnya lagi. Nah,
Jadi untuk warna dia memang lebih ke blue, bluish, grayish, nah seperti ini. Oh iya, dan Bandara Hasanuddin ini adalah bandara pertama di Indonesia yang menggunakan kaca Opry. Jadi kaca high performance kita di Indonesia ini adalah bandara pertama. Nah, lalu nanti akan disusul oleh Bandara Doho ini di Kediri. Nah, itu nanti akan menggunakan kaca Opry juga. Bu Windy, saya jadi ada pertanyaan mengenai yang Bandara Hasanuddin, Ibu. Kalau saya lihat kan itu luasannya cukup besar ya, Bu ya. Berarti di Bandara Hasanuddin ini berapa square meter, Bu, yang penggunaan kaca Opry Asahi Mas ini dipakai, Bu? Untuk square meternya, saya lupa Pak, sekitar 5.000 meter kali ya, mungkin nanti saya coba cek lagi. Ya, jadi memang ribuan meter sih Pak pastinya. Dia menggunakan kaca Opry, dan memang kan ini juga tadi kejar sertifikasi juga ya Pak ya, dan ini salah satu juga selain tadi terembesi juga, nah ini juga salah satu proyek yang berhasil Pak mengejar sertifikasinya dengan menggunakan kaca Opry Asahi Mas. Oke, berarti kalau dilihat di yang gambar sebelah kiri dan kanan ini kan terlihat tampak depan dan tampak samping ya, Bu. Berarti itu semua Opry semua ya, Bu? Semuanya Opry Pak, betul. Oke, berarti kita pastikan kalau datang ke di Bandara Hasanuddin ini panas nggak, tembus tuh Bu ya, walaupun terik ya. Adem Pak, adem, tenang aja. Oke, silakan Bu ini dilanjutkan. Oke. Proyek selanjutnya ini ada di Pondok Indah Office 5. Nah, ini mungkin untuk Bapak Ibu yang kemarin sempat main-main ke Mall Tim 3 juga, yang baru buka itu, untuk beberapa bulan buka itu. Nah, ini di belakang Tim 3 itu ada office. Nah, yang ini menggunakan kaca Opry Asahi Mas juga. Nah, ini kalau dilihat kan warnanya ada sedikit-sedikit shades juga ya, beda dengan Hasanuddin tadi yang sangat biru. Nah, ini makanya kita sebut kacanya kaca bunga nih Bapak Ibu, karena warnanya bisa menyesuaikan keadaan langit dan lingkungan sekitarnya seperti itu. Nah, ini juga kalau dilihat penggunaan kacanya cukup banyak. Nah, ini full, dia curtain wall, jadi dari atas sampai bawah ini kaca semua. Nah, ini memang sangat-sangat penting ya untuk pemilihan jenis kaca, terutama untuk gedung yang high rise dan bukaan kacanya itu banyak seperti ini. Ini juga salah satu contoh bangunan yang udah oke nilai OTTV-nya dengan menggunakan kaca Opry. Nah, ini selanjutnya ada Wisma Barito Pacific 2 di City. Ini juga menggunakan kaca Opry, vision 40T juga. Nah, jadi memang kalau dilihat ini juga full curtain wall. Nah, jadi memang mungkin untuk desainnya Bapak dan Ibu, kalau misalkan pasti kan arsiteknya tahu ingin bukaannya cukup banyak, supaya kelihatan lebih luas. Nah, ini memang untuk menembus nilai OTTV-nya tadi itu pasti akan sangat concern di material kacanya. Nah, jadi sebagai prinsipal kaca, kita sebagai pabrik kita memang selalu inovasi ya. Salah satunya dengan mengeluarkan produk ini, Opry Vision 40T. Jadi kedepannya mungkin kalau ada desain-desain yang seperti ini, high rise, kacanya itu banyak, nanti bisa dikonsultasikan ke kita. Selanjutnya ini ada mixed use, ini 57 promenade di Melati. Nah, ini menggunakan kaca Opry juga, jadi memang high rise juga. Nah, ini selanjutnya Kejaksaan Agung Kebayoran Baru. Nah, ini juga menggunakan kaca Opry. Jadi selain proyek-proyek swasta, ada juga proyek-proyek pemerintahan ini menggunakan kaca Opry juga. Oke, ini saya tertarik membahas yang kedua kejaksaan ini, Bu. Kan kita tahu bersama kedua kejaksaan sempat terjadi kebakaran ya Bu ya di situ. Betul. Nah, kalau dari kita sering dengar sekarang dikit-dikit mungkin teman-teman konsultan, owner, kontraktor tanya nilai FR-nya Bu gitu. Nah, ini kalau dari sisi FR-nya sendiri seperti apa ya Bu? Mungkin dari kedua produk tadi ya, maksudnya yang Sanak ataupun yang Opry gitu khususnya. Nilai apanya tadi Pak? Sorry? Fire rating-nya Bu. Iya. Oh, fire rating. Oke, jadi memang kalau di kaca itu sebenarnya belum terlalu spesifik Pak. Jadi di kaca ini untuk jenis kaca single glass atau double glass itu pasti akan lebih baik fire rating-nya dibandingkan dengan kaca single glass ya. Pasti kaca double glass lebih baik. Tapi ini akan kembali lagi, ini kebutuhannya itu seperti apa. Ada arsitek tertentu tuh ada yang kebutuhannya minimal tahan 2 jam fire rating. Nah, ada juga yang minimal mungkin sejam ya. Untuk kaca itu biasanya jenis-jenis kaca seperti ini biasa saja sih Pak. Tapi kalau misalkan belum yang terlalu fire rated ya, tapi kalau misalkan butuh yang sampai tahan 2 jam seperti itu ada produknya beda lagi. Itu sudah kaca laminate dengan film khusus.
itu ada yang mungkin hanya 2 lapis, ada yang 3 lapis, ada yang sampai bahkan 4 lapis. Nah, tapi itu memang produksinya masih bukan di Indonesia. Nah, itu untuk pembelian dan pemesanan memang harus langsung ke Singapura, Pak. Seperti itu. Oke. Baik, berarti dengan kata lain sebetulnya Asaimas punya ya, Bu? Sebenarnya punya, Pak, betul. Tapi Oke. memang belum diproduksi di Indonesia aja. Oke, jadi Bapak Ibu teman-teman tinggal di order aja nanti kalau sudah masuk ke Indonesia dan diproduksi di Indonesia ya, Bu? Amin, Pak. Kita doakan semoga kedepannya bisa lebih beragam ya, Pak, produk-produknya. Iya, oke. Silakan Bu Windy. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk proyek-proyek lain. Nah, ini ada beberapa juga proyek di luar negeri. Nah, ini salah satunya di Iberdrola Power di Spain, lalu ada juga World Fire ini di Polandia. Nah, kenapa kita sisipkan juga ada 2 proyek yang dari luar Indonesia? Nah, ini karena teknologi software ini sebenarnya kita bawa dari Eropa ke Indonesia. Nah, tadi kita menggunakan teknologi interface-nya Europe. Nah, jadi memang dari sebelum Indonesia ini bisa produksi kaca software, di luar itu Asaimas di Europe itu sudah bisa produksi kaca tersebut. Nah, jadi memang karena kita lihat makin ke sini kebutuhannya performance kacanya itu ya sudah lebih concern, harus yang lebih baik. Nah, jadi kita bawa teknologi Eropa itu ke Indonesia, lebih tepatnya di Cikampek. Jadi memang untuk coating software ini sudah lokal di Cikampek, seperti itu. Nah, untuk contoh proyek lain, ini yang tadi MTH27 Office Suite di Cawang, yang tadi sempat diceritakan oleh Pak Yudi juga, yang sudah tersertifikasi Platinum. Nah, itu juga menggunakan kaca software dengan tipe Smart 3020. Lalu selain itu, nggak hanya office saja, ini juga ada rumah sakit Royal Mandaya Hospital, ini di Puri, ini juga menggunakan kaca software Vision 40T. Lalu selain itu, ini ada juga Green Office Part 1 di BSD, nah ini menggunakan kaca software juga. Nah, ini untuk materi selanjutnya, energy saving. Nah, jadi memang mungkin dari segi produk kan tadi cukup beragam. Pasti nanti Bapak dan Ibu akan bingung, memang kan apa sesuai kebutuhan, tapi bedanya seperti apa sih efeknya itu terhadap penggunaan energi, atau kita sebut di sini energi listriknya ya. Nah, di sini Asaimas punya software pengembangan dari Singapura, dan ini kita pengembangan internal, jadi kita akan simulasikan satu gedung yang sama dengan jenis kaca yang kita coba ganti-ganti, jenis kaca yang berbeda. Nah, nanti di sini kita akan bisa melihat nilai OPPC-nya, lalu nilai penggunaan energi listriknya juga. Nah, di sini kita simulasikan dengan 6 jenis kaca. Jadi yang pertama ini kaca Indoport Clear, ini kaca bening biasa. Lalu yang kedua kaca tinted, kaca panas up. Yang ketiga ini kaca Stockpol. Lalu selanjutnya kaca Synergy. Yang kelima kaca Titan Wax 120. Dan yang keenam kaca Spot Vision. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan VLT. Nah, VLT ini visible light transmittance. Nah, ini jadi semakin tinggi persenannya, berarti cahaya yang masuk menembus kaca itu semakin banyak. Nah, ini biasanya kita idealnya kurang lebih di 40%, sampai 50 atau 60% itu masih oke. Nah, di sini kalau kita lihat kaca clear itu persenannya 88%. Dengan kata lain, kacanya itu sangat-sangat see-through, sangat mudah melihat dari luar ke dalam. Cahaya yang masuk itu sangat banyak. Tapi perlu di-highlight juga bahwa dari segi solar factor, ini 81%. Nah, dengan kata lain, dari 100% panas matahari langsung, yang masuk menembus kaca itu 81%. Jadi, dengan kata lain sangat panas. Panasnya itu yang masuk sangat banyak. Nah, lalu dari segi UV-value, ini UV-value-nya besar sekali di 5,7. Nah, jadi ini tadi UV-value itu adalah panas yang masuk karena adanya beda suhu di luar dan dalam ruangan. Nah, jadi cukup besar ya, Bapak Ibu. Nah, kita bandingkan langsung coba dengan kaca spray. Nah, kaca spray ini VLT-nya di 40%. Jadi cahaya yang masuk ini lebih banyak di antara keempat kaca lainnya ya, kecuali kaca clear paling atas ini. Tapi kalau kita bandingkan di nilai solar factor, nilai solar factor ini yang paling kecil di antara 6 jenis kaca ini. Jadi bisa disimpulkan, spray itu karakteristiknya adalah cahaya yang masuk menembus kacanya itu banyak, tapi panas yang masuk itu sangat sedikit. Nah, solar factor-nya hanya 22% nih. Nah, lalu dari segi value juga ini sangat-sangat kecil ya dibandingkan dengan kaca yang lainnya. Nah, apalagi dibandingkan dengan kaca clear, ini sangat-sangat jauh nilainya. Sehingga kita bilang memang spray itu saat ini adalah kaca high performance kita. Kaca yang performance-nya terhadap panas itu sangat-sangat baik. Nah, di sini kita simulasikan satu gedung
di 20 lantai, WR-nya 55% seperti gambar yang tadi, lalu volume kacanya itu kurang lebih di 6.300 meter. Nah, ini ternyata kita simulasikan nilai OTTV-nya itu tidak semuanya bisa mencapai 45 atau yang terbukti OTTV di Jakarta itu 45 ya. Ini ternyata tidak semua, tapi hanya 3 jenis kaca di bawah ini. Nah, mungkin sebagai note bahwa software Asahimas ini hanya sebagai simulasi, ini hanya sebagai gambaran perbandingan nilai OTTV maupun penggunaan listriknya, tapi bukan untuk simulasi secara lebih mendetail seperti yang biasa Bapak dan Ibu perlukan di proyek. Karena memang bisa dilihat kan tipe bangunannya hanya yang simpel ya, kotak biasa tinggi. Nah, di sini kita simulasikan ini sebagai perbandingan aja, jadi Bapak dan Ibu itu bisa lebih terbayang, ternyata bila gedung sama menggunakan jenis kaca yang berbeda, penggunaan listriknya itu berbeda, bahkan saya bilang cukup signifikan perbedaannya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini Glass Attributed Energy, nah ini jadi berapa kWh sih penggunaan listrik untuk gedung tersebut dalam tahun ya, ini hitungannya per tahun. Jadi memang bila menggunakan kaca clear itu di 1 juta kWh per tahun untuk biaya listriknya. Nah, perbandingannya ini kalau dirupiahkan ini dengan harga masih yang lama ya, Rp1.350 per kWh, nah ini ternyata di 1,4 miliar kurang lebih per tahun untuk biaya listriknya saja. Nah, ini kita simulasikan dengan keadaan yang aman, Pak, 365 hari, 12 hari per jam. Nah, kita bandingkan dengan kaca lain, apalagi yang kaca spray ini, listriknya hanya 279 atau kurang lebih 280.000 kWh. Ini kan jauh sekali ya, antara 1 juta dan 280.000. Nah, bila dirupiahkan, sama jauh juga, ini hanya 379 juta. Ini pasti Bapak Ibu mungkin, iya ternyata bedanya sangat jauh ya. Di sini kita coba masukkan dalam grafik, jadi bisa lebih terbayang juga. Bila kita misalkan penggunaan listrik kaca clear itu 100%, ternyata penggunaan kaca spray itu hanya 27%. Dengan kata lain, biaya listrik yang Bapak dan Ibu bayarkan itu 73% lebih rendah apabila menggunakan kaca spray daripada bila dibandingkan dengan menggunakan kaca clear biasa. Seperti itu. Makanya kenapa tadi hitungan, nah ini nih yang menarik nih Bu. Kalau udah ngomongin return of investment pasti banyak nih yang tertarik nih. Makanya kenapa di situ nilai ROI-nya juga bisa akan terhitung ya Bu Widi? Betul Pak, karena memang mungkin dari customer itu biasanya kan kalau misalkan kita menawarkan beberapa jenis kaca, pasti salah satu pertimbangan yang sangat utama itu di bagian cost-nya. Nah, karena memang harga material kacanya itu pasti berbeda untuk kaca clear, lalu kaca panasap, kaca tipanglak, kaca spray, nah itu pasti ada perbedaan. Nah, ini kita sebut nilai investasi awal. Jadi di sini kita coba masukkan ke grafik, nah kita perbandingan saja. Misalkan menggunakan kaca clear itu yang warna merah ini, misalkan dia Rp1 ya. Ternyata bila menggunakan spray itu Rp4 kurang lebih. Jadi memang ada hampir 4 kali lipat ya. Tapi ini kita investasi awal ini pasti kan owner dan customer akan bertanya-tanya, oke, saya investasi awalnya lebih banyak, lebih besar. Kapan saya bisa mencapai return of investment? Nah, saya kira ini salah satu poin pentingnya juga. Bila kita simulasikan dengan software kita tadi, sebagai gambaran, nah, garis merah ini adalah biaya listrik tahunan akumulatif 5 tahun pertama untuk bangunan yang sama, tapi menggunakan kaca clear 8 mili biasa. Nah, kita bandingkan ini dengan yang garis biru. Garis biru ini adalah biaya listrik akumulatif juga 5 tahun dengan menggunakan kaca Spray Vision 40T. Ini untuk bangunan yang sama ya Bapak Ibu. Jadi bila kita lihat biaya listriknya itu jauh sekali kan, tadi perbedaannya 73%. Nah, ternyata dengan selisih biaya listriknya itu return of investment-nya tercapai di waktu kurang lebih 3 tahun. Nah, jadi memang baru 3 tahun pertama aja kita ibaratnya sudah balik modal ya Pak untuk biaya investasi awalnya. Apalagi untuk tahun-tahun selanjutnya, tahun keempat, tahun kelima, dan tahun selanjutnya. Nah, itu return of itu penghematannya luar biasa sekali. Nah, jadi memang akan ada investasi awal itu lebih besar, tapi untuk jangka panjangnya itu ini cukup signifikan sih memang. Nah, apalagi kan gedung itu pasti kita tidak hanya dibangun untuk dipakai 5 tahun pertama. Pasti kan gedung itu belasan puluhan tahun ya. Iya. Betul, puluhan tahun. Bila perlu kalau nggak roboh tetap dipakai kan ya Pak.
seperti itu. Jadi memang cukup signifikan saya kira. Oke, Bu, berarti kalau misalnya mungkin ada teman-teman atau Bapak Ibu yang tertarik untuk menggunakan Stopre ini, perhitungan ini gitu akan disampaikan ya Bu ya, berarti ke owner atau ke konsultan gitu bahwa perhitungan kalau kita mungkin ini lebih ke building owner-nya ya Bu, perhitungannya akan seperti ini dan ini akan disampaikan seperti itu ya Bu ya. Betul, ini biasanya lebih concern itu ke owner Pak atau pihak pengelola ya pastinya yang akan bayar, ibaratnya akan mengeluarkan biaya untuk biaya listriknya itu Pak. Nah, cuman ini memang sebagai tambahan ini hanya sebagai simulasi ya Pak. Jadi ini perbandingan saja dengan simulasi software internal kita untuk penggunaan secara langsung dan nilai rupiah yang lebih real itu saya kira mungkin akan lebih mungkin ada konsultannya sendiri Pak. Jadi ini memang sebagai gambaran dulu dari Asahimas. Nah, untuk perhitungan yang lebih real kan nanti ada konsultan yang lebih spesifiknya lagi. Nah, cuman memang dari kaca itu kita biasanya untuk perhitungan seperti OTTV itu kita nanti ada perbandingan ya Pak, atau perbandingannya itu dinilai tadi isolan factor dan U value. Nah, nilai U value ini yang biasanya dibutuhkan untuk perhitungan GPU AC. Nah, itu biasanya dinilai U value ini itu Pak. Jadi semakin kecil beban AC-nya itu harusnya semakin ringan. Nah, jadi mungkin concern-nya di situ untuk kaca seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Ini menarik nih. Betul. Nah, mungkin dari segi owner kan pasti concern ya, tapi dari segi misalkan gedung komersial atau misalkan apartemen, nah itu bisa jadi salah satu daya tarik juga bila menggunakan kaca hemat energi, karena salah satu contohnya itu kita juga bisa support alat buat perbandingan panas kacanya ya, jadi itu bisa kita support di marketing gallery. Nah, ini bisa jadi nilai jual juga bahwa perbandingan bila menggunakan kaca biasa, kaca bumi dan kaca misalkan di apartemen itu pakai kaca coating ya, misalkan kaca Sanergi. Nah, ini menggunakan kaca biasa dan kaca Sanergi ternyata beda panasnya signifikan juga. Nah, ini juga bisa jadi sebagai salah satu nilai jual untuk customer bahwa nanti karena gedung apartemen atau residensialnya itu atau maupun office ini menggunakan produk yang baik, yang penghematan energinya diperhatikan. Nah, ini nanti untuk biaya listrik ke depannya itu untuk customer pasti akan lebih ringan seperti itu Pak. Oke. Wah, ini setelah sesi talk show kita kali ini kayaknya Bu Windy akan banyak dihubungi nih Bu sama project-project owner nih. Hopefully. Oke, silakan Bu. Oke, lalu yang terakhir ini sebagai wrap up ya. Jadi apa sih keunggulan Asahimas sebagai pabrik kaca ya, produsen kaca? Nah, yang pertama itu dari segi supply-nya Asahimas ini pasti karena kita produksinya itu lokal, mobilitas pengiriman kacanya itu akan lebih mudah dan supply time itu bisa lebih cepat karena kita produksinya udah langsung di Indonesia, jadi pengirimannya gampang, produksinya lebih mudah. Lalu kita juga ada sebagian ada buffer stock, jadi ada stok yang ready siap saat. Seperti itu. Jadi untuk kebutuhannya saya kira pengadaannya akan lebih mudah, dari segi waktu akan lebih cepat. Lalu yang kedua itu dari segi maintenance. Nah, ini yang sangat penting juga. Nah, jadi gedung-gedung itu kita butuh lebih aware ya terhadap maintenance atau replacement itu. Nah, jadi apabila menggunakan kaca lokal, salah satunya kaca Asahimas. Jadi kaca Asahimas ini diproduksi di Cikampek dan Sidoarjo, sehingga apabila nanti mungkin beberapa tahun ke depan, nah, apabila ada 1 atau 2 lembar kaca yang pecah, itu biasanya akan jadi masalah yang cukup besar tuh Pak, karena untuk penggantian materialnya itu susah. Apabila kacanya itu tidak diproduksi di dalam negeri, itu biasanya akan sulit, karena dari segi waktu itu pasti akan lama. Lalu dari segi biayanya juga, pengiriman kaca 1 lembar dari luar Indonesia itu kan pasti sulit ya Pak, dari segi biaya maupun waktu. Jadi Asahimas ini ada keunggulan yang sangat baik nih. Jadi karena Asahimas ini diproduksi lokal, apabila memang kedepannya proyek Bapak dan Ibu ada kebutuhan penggantian kaca, mungkin ada kaca yang nggak sengaja pecah atau ada isu-isu yang lain, nah ini replacement-nya itu lebih mudah karena ini lokal. Jadi walaupun kuantitinya kecil, mungkin hanya 1 lembar, 2 lembar, nah ini pengadaannya akan jauh lebih mudah seperti itu. Lalu yang ketiga, ini Asahimas ini punya tim technical. Nah, ini jadi dari segi after sales-nya ini juga tetap diperhatikan oleh Asahimas. Nah, tim teknikalnya Asahimas ini namanya TAS Team atau Technical Advisory Service. Tim TAS ini biasanya akan
visit maupun memberikan penyuluhan ke proyek. Nah ini jadi memang sudah di tim yang didedikasikan khusus untuk menyediakan technical service. Nah ini yang misalkan untuk proyek-proyeknya Bapak dan Ibu, biasanya untuk gedung yang menggunakan kaca coating kita khususkan ke stopper dan pisanglak. Nah ini tim tas itu akan bisa melakukan sharing ya, seperti sharing guideline itu untuk handling, untuk penyimpanan di lapangan, pemasangan, nah itu seperti apa anjurannya. Lalu cleaningnya juga itu seperti apa harus diperhatikan. Nah itu ada tim tas ini yang akan bisa sharing langsung ke aplikator Bapak dan Ibu di project supaya bisa meminimalisir resiko-resiko yang tidak diinginkan. Namanya karena kaca kan memang barang yang fragile ya, yang cukup rentan. Jadi memang kita harus lebih aware untuk dari segi penyimpanan dan sebagainya di lapangan itu. Selanjutnya, ASAIMAS ini sudah tersertifikasi oleh ada SNI, ada ISO, ada Singapore Green Building juga, nah ini ada SIH juga, dan juga sudah tersertifikasi TKDN. Nah, untuk SNI ini kita bisa lihat sertifikatnya di sini, lalu untuk TKDN ini juga bisa diakses di tkdn.kementerian.go.id. Nah ini semua produk ASAIMAS TKDN-nya itu sudah ada dan nilai TKDN-nya itu lebih besar dari 40%. Jadi memang cukup besar karena produk-produk ASAI ini diproduksi lokal. Nah bahkan ada yang tipe pisanglak itu sudah 66% loh Pak TKDN-nya. Wow. Seperti itu. Cukup tinggi ya Bu, karena itu jadi salah satu yang sering ditanya tuh Bu. Kayaknya ada pertanyaan nanti kita bacakan ya Bapak Ibu. Boleh. Betul Pak, jadi memang ini kan sebagai salah satu poin plus juga ya dalam proyeknya Bapak dan Ibu. Dan yang menarik pada saat mendapatkan dari tim Asahi juga ada pendampingan dan juga supervisi ya Bu pada saat proyek kaca dari ASAIMAS itu akan diaplikasikan di proyek-proyek ya Bu. Betul Pak, jadi memang tim tas ini jadi ibaratnya kita ada after sales service-nya Pak, jadi nggak cuma kita jual di awal aja, tapi apabila dibutuhkan supervisi itu tim kita ada yang siap untuk turun tangan langsung, mereka akan memberikan penyuluhan seperti itu. Jadi memang jadi biar di lapangannya itu akan lebih baik untuk segi penyimpanan, segi pemasangan, nah itu bisa lebih aware ya Pak ya, seperti itu. Lalu selanjutnya sertifikasi ASAIMAS, nah ini ada juga sertifikasi ISO atau JIS, lalu ada juga yang Singapore Green Building Product Certificate. Nah, selain itu ASAIMAS juga sudah tersertifikasi sebagai anggota dalam Green Building Council Indonesia ini oleh GDCI atau ASI sebagai anggota. Lalu yang terakhir ini ASAIMAS sudah tersertifikasi industri hijau juga untuk pabrik-pabrik kita baik yang di Cikampek maupun di Sidoarjo. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Bu Hiza dan Pak Bayu. Halaman pertama yang kita akan temukan di katalog Pro adalah halaman brand news namanya. Jadi di sini seperti newsfeed kalau kita ada di Facebook, ada di LinkedIn, ada di Instagram gitu ya. Jadi kita bisa melihat apa saja sih brand-brand yang ada di dalam katalog Pro dan juga beberapa informasi-informasi lain mengenai program-program katalog Pro dan juga teman-teman yang mungkin ingin mempunyai halaman di katalog Pro kita tidak hanya menyediakan hanya untuk brand material building, tapi teman-teman konsultan juga bisa memanfaatkan katalog Pro menjadi sebuah platform digital atau sosmed yang memang khusus untuk kita pergunakan di market konstruksi. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa katalog Pro di sini kita menyediakan informasi data teknis tentang varian produk-produk material building, dan pada saat diklik salah satu pekerjaan konstruksinya seperti arsitek interior, di sini akan terbuka subkategorinya dan kita bisa masuk ke dalam salah satu kategori yang kita inginkan. Misalnya kita ingin masuk ke dalam salah satu kategori glass misalnya, nah di sini sudah ada berbagai macam varian-varian glass yang bisa kita pilih. Contoh misalnya kita ingin melihat varian dari produk Asahi. Nah, di setiap halaman brand kita sudah menstandarisasi dengan tampilan yang sama. Jadi di sini kita bisa melihat Asahi itu dari mana. Terus juga yang terpenting adalah PIC-nya gitu. Jadi nggak hanya cuma nomor telepon kantor, tapi PIC dari brand tersebut kita cantumkan. Jadi kita bisa langsung direct menghubungi PIC dari brand tersebut.
Halo bro. Terima kasih rekan-rekan. Di sini juga sudah hadir Pak Robi di Biliardi. Terima kasih Pak Robi. Ketemu lagi. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah hadir dalam acara spesial talk show bersama Asahimas. Dan terima kasih juga untuk Pak Yodi dan juga Bu Windy sudah memberikan info hari ini. Dan jangan lupa untuk terus saksikan program lainnya. Dan hari Rabu kita akan ada Product of the Week jam 2 siang. Kemudian hari Jumat kita akan ada Protos dan tentu juga ada Profit yang bisa Bapak Ibu dan rekan-rekan ikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.